Ya Allah, susahnya sabar. Nulis postingan yang mungkin sensitif, kata-kata kasar seperti hewan gitu kan. At least effort buat dateng tapi ternyata nggak dateng. Minimal bolehin ayah support anaknya lomba atuh. Okin kenapa nggak dateng mah? Biar semua tahu siapa dia dan kenapa saya tidak suka. Terbuka dengan jelas kan sekarang. Oh. Halo guys, kembali di channel FKR Project. Sebelum kita melanjutkan video ini nih, buat kalian yang lagi cari body care, biar kulit kalian lebih cerah dan sehat, aku lagi pakai brand dari Vaseline nih. Teman-teman bisa makainya tinggal di kayak giniin aja. Set, ini kan ada putih-putih nih. Nah ini kalau kita tempelin ke, pakai jam lagi ya. Ya di sini teksturnya itu ringan banget, lebih fresh dan bikin kulit kalian nanti bakal menjadi glowing gitu. Nah cocok banget buat dipakai sehari-hari, apalagi kalau kalian suka beraktivitas di luar. Aku saranin pakai brand dari Vaseline ini ya. Ini juga membantu mencerahkan kulit kalian. Nah kalau kalian mau cobain langsung aja ke bawah video ini atau di deskripsi video ini. Buruan di check out sebelum produknya kehabisan. Ya, hari ini kita bakal ngebahas soal, bentar ya, aku taruh dulu. Oke, jadi kali ini di media sosial itu lagi rame banget buat aku suruh ngebahas soal Buna dan Okin dan pacar baru Okin. Kan kalian udah tahu lah ya, Okin kemarin itu sempat putus sama pacarnya. Dan ini permasalahannya ini akhirnya dibawa ke media sosial, makanya berbuntut panjang. Mungkin teman-teman yang gak ngikutin pengen tahu gitu masalahnya kenapa buat fans-fansnya ya. Sini aku jelasin dan aku rangkumin. Yaudah, kita mulai videonya. Buat teman-teman yang lagi mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan kasus yang sedang viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Tapi di sini untungnya ada salah satu netizen bernama akun Twitternya Valerevit ya. Dia menjelaskan rangkumannya. Kalau aku detailnya ya. Oke, kita dengerin dulu rangkuman singkat dari konten kreator ini. Buat yang ketinggalan berita terbaru dari Buna, Okin, dan pacar barunya, sini gue bantu rangkumin. Tanggal 7 dan 8 Februari itu adik Syafa itu ada lomba. Dan tiba-tiba si Buna tuh ngepost kayak gini di eksklusif dia. Terpantau si Okin itu gak datang ke lomba si Syafa. Dan netizen-netizen tuh ada yang nanya di akun Instagram pacar baru si Okin alias Nanda, itu kenapa sih nggak datang si Okinnya ke acara anaknya gitu. Sama si Nanda dibalas komenan netizen itu, dia bilang kalau dia tuh nggak tahu jadwal anak-anak si Okin dan mungkin si Okin tuh berantem sama si Buna. Padahal si Buna sendiri itu udah chat personal si Okin dan si Buna tuh bilang dia udah nge-spill di Instagram, udah ngepost biar Okin tuh tahu kalau anaknya mau lomba. Gak lama Nanda sendiri tuh ada ngepost semacam klarifikasi di sosial media. Kalian kalau mau baca di pause aja. Tapi yang dipermasalahin netizen itu apa? Dia ada ngomong kalau fans-fans Buna atau Rahel Fenya itu toxic. Gak berhenti sampai di situ aja, tiba-tiba Ibunda Okin tuh juga nunjukin sikap yang menurut aku sendiri nih ya, dia lumayan gak suka nih sama pacar baru si Okin. Ini juga komenan lainnya, ini komenan dari ibunda si Okin. Lama kemudian si Okin pun bilang kalau misal itu semua purely atau murni kesalahan dia yang sama sekali gak memperhatikan acara-acara anak dia. Kalian bisa pause kalau mau baca, cuman long story short seperti ini ya gosip terbarunya. Dan tapi yang jelas adik Syafa menang juara 3 guys. Nah itu dia rangkumannya, mari kita bahas secara detailnya. Oke, yuk kita bahas, let's go. Jadi si Buna ini buatlah di Instagram ya seperti ini. BTW yang mau datang ke kompetisi Cava di BX Ring bisa tanggal 7 Februari jam 13.20 dan tanggal 8 Februari jam 19.00 ya. Boleh bawa boneka untuk dilempar ke dalam ring setelah selesai ice time, tapi jangan minta foto buru-buru ya, soalnya dia deg-degan anaknya. Doain ya guys, bismillah. Nah itu di-upload di tanggal 4 Februari jam 9.23 ya. Nah selang ini udah lewat ya berarti tanggalnya. Di hari ini ya Allah susahnya sabar. Nulis postingan yang mungkin sensitif, kata-kata kasar seperti hewan gitu kan. Terus dah gitu. Nah fansnya itu nangkep arahnya ke si Okin. Rachel Fenya juga ungkap nih kekesalannya kepada Okin karena jarang datang ke acara Cava. Cava itu siapa? Anak mereka berdua. Jadi mereka berdua ini pernah nikah tapi sudah bercerai teman-teman ya. Mau kayak gimana pun ayah dan ibu wajib lah untuk anak tetap harus ada gitu kan. Nah di sini bilang anak kamu kompetisi,
Aku udah taruh di IG supaya kamu lihat dan at least effort buat dateng tapi ternyata nggak dateng. Nah, menariknya lagi, karena kan Okin ini baru nih sama pacar barunya. Karena yang sebelumnya Regina, kalau nggak salah, koreksi kalau salah ya teman-teman, terus putus. Dan pacaran lagi sama Nanda Zafira, pacar baru Okin. Dan gini, ada salah satu komentar netizen, minimal bolehin ayah support anaknya lomba atuh. Terus dibales sama si Nanda ini, gua nggak pernah ngatur hidup dia, gak pernah ngelarang apapun, gak pernah ikut campur apapun. Kenapa gue yang disalahin padahal gue gak tahu jadwal anak-anaknya lomba. Dan tahu dari mana kalau gue gak ngingetin di saat gue tahu. Emang lo gak mikir kalau bisa aja ortunya yang lagi berantem? Hahaha, emang paling enak tuh nuduh orang baru yang gak bersalah ya daripada idola kalian fans toxic gitu. Dan ini menyebabkan kalimat terakhirnya membuat netizen panas. Jadi jangan nyalahin gua dong ya sebagai pacarnya dari si Okin. Suatu antara si Okin dan Buna itu sedang ribut teman-teman gitu. Pacar Okin itu ada klarifikasi karena bilang fans sebelah toxic gitu kan. Lalu dia mengklarifikasi, ini udah aku artiin ke dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, karena dia di sini campur-campur kalimatnya bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi klarifikasinya nggak konsisten Indonesia semua ya. Oke. Ternyata banyak banget ya orang yang langsung ngamuk cuma gara-gara potongan screenshot. Pertama-tama apresiasi buat @bunda bla 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 atas kerja bagusnya menuduh aku dan mengirim komentar kebencian, buat pernyataan palsu dan menyebarkan fitnah yang bikin orang-orang yang melihat saat itu jadi percaya sama kebohongan yang dia buat. Lalu di saat gua membela diri gua dengan statement tersebut dan mulai banyak yang membela gua, dia menghapus komentarnya. Gak sampai beberapa menit muncul screenshot yang hanya sepenggal jawaban dari gua tanpa membiarkan publik melihat ketoksikannya. Yang terjadi dalam kolom komentar tersebut salah gue juga sih. Gue gak sempet screenshot seluruh komentarnya. Gue rasa gue udah jelasin maksud gue apa. Kata toksik itu merujuk ke orang-orang di kolom komentar gue yang terus-terusan nyebarin fitnah tentang gue. Kalau kalian nggak melakukan itu kenapa marah? Apa kalian salah satu dari mereka yang nyebarin fitnah kalau gue penyebab dia nggak datang, atau gue yang ngelarang dia di dasar cewek sakit, atau gue si perempuan yang ngejauhin anak dari bapaknya? Silahkan pikir sendiri. Gue akan biasa aja dan tidak memberikan respon apapun kalau cara penyampaian orang-orang dengan bertanya atau let's say hanya merujuk ke dia, bukan gue. Sepertinya emang bener nggak dateng karena bla bla bla, atau si cowoknya kali yang bla bla bla. Tanda kutip idola. Yang gue maksud adalah pasangan gue sendiri di salah satu komentar tersebut dan respon lain di dalamnya. Mereka hanya nunjuk gue dan menyalahkan gue atas kondisi yang ada, tanpa menyalahkan atau menyudutkan orang yang seharusnya. Hahaha, emang paling enak tuh nuduh orang baru yang gak bersalah ya daripada idola kalian. Ya, kalian terjemahin sendiri aja. Gak ada yang salah dengan gue membela diri gue sendiri atas fitnah yang ada, karena gue ngerasa udah cukup gue diem di saat orang yang tanpa sengaja narik gue ke drama-drama hidupnya. Sementara gue selalu milih buat diem di saat gue kena imbasnya. Gue juga muak selalu keseret di drama kehidupan orang lain di saat gue lagi sibuk dengan urusan gue sendiri. Mungkin banyak yang menyayangkan cara penyampaian gue, tapi orang mana yang gak sakit hati difitnah atau dicaci terus-menerus? Gue yakin siapapun yang kena fitnah pasti juga akan ngomong hal yang sebenarnya sesuai fakta di saat gue difitnah, dan orang yang bersangkutan enggak juga menyatakan kebenarannya yang sebenar-benarnya. Disitulah giliran gue untuk membela diri. Gue harus melakukannya. Gue juga ada keluarga yang mesti gue jaga perasaannya. Emang dipikir kalian atau orang-orang ini aja yang punya keluarga? Kasihan ibu saya loh baca fitnah-fitnah dari kalian tentang anaknya. Kegores juga hatinya. Saya akan juga anak dari orang tua ya, mbak, mas, kakak. Makanya be smart ya, cari tahu dulu hal yang sebenarnya gimana. Dan stop hubungi semua tentang dia ke gue. Banyak hal-hal yang gak bersangkutan sama gue tapi dituding ini itu.
Difitnah itu bukan resiko, gua punya hubungan sama dia. Resiko, gua punya hubungan sama dia ya kalau waktu dia banyak terbagi buat keluarga dibandingkan sama masa lalunya. Walaupun nggak masuk di akal, tapi oke, gue anggap itu resiko. Dan lain-lain itu baru resiko gue. Kalau kayak gini, fitnah. Mah emang kalian aja yang kurang kerjaan. Gue aja nggak mau ikut campur urusan orang lain. Bahkan urusan pasangan gue sendiri. Masa kalian gampang banget bawa-bawa gue ke dalam drama orang lain? Nggak sopan. Jangan gampang buat fitnah orang. Intinya dia nggak mau lah guys dibawa-bawa. Dan komentar toksik itu merupakan fitnah, yang dimana itu cuma sepenggal kalimat dia, teman-teman. Itu inti dari klarifikasi ini ya singkat tapi nulisnya panjang. Oke. Next. Nah, jadi ya banyak juga guys dari netizen yang coba memanaskan suasana ini. Kita bisa lihat kolom komentarnya, 4 hari lomba, gak ada sehari pun Okin datang. Okin lagi sama pacarnya, jadinya diwakilin mama dan adeknya ya. Nah, ini dia mamanya Okin nih. Mamanya Okin datang tapi Okinnya gak datang gitu. Iya. Support adek-adeknya. Indonesia tetap. Sampai naik-naik dong ke bangku, lihat ya. Gak ada kita lihat Okin ya. Dan ini harusnya ya kewajiban seorang Okin sih sebagai seorang ayah dari anak-anak ya teman-teman. Meski dia udah bercerai dari istrinya kan si Buna, tapi nggak ada tuh. Nah ada juga nih momen foto bareng nih, Okin masih nggak ada. Oh, anak-anaknya lagi lomba keren-keren ya. Empat hari lomba, nggak ada sehari pun dia datang ya. Itu netizen terus komentar lah di akun mamahnya Okin yang tadi tuh ya. Oke, kita lihat tanggapan mama Okin soal jawaban Nanda yang bilang fansnya R toxic. Oke. Okin kenapa nggak datang mah? Dijawab dengan senyuman aja. Dibalas lagi sama netizen. Bun tuh pacarnya ngejawab sebel banget biar semua tahu siapa dia. Dan kenapa saya tidak suka? Terbuka dengan jelas kan sekarang. Oh. Jadi mamanya Okin nggak setuju Okin pacaran sama pacar yang terbaru ini, Nanda ya. Wah, kalau dari komunikasi ke orang tua aja udah sulit nih nanti ke depannya ya. Oke, ada lagi nih komentar netizen. Kan Rachel pernah bilang kalau sifat Okin itu tergantung pacarnya siapa. Dulu padahal sama Egin datang mulu dan rajin. Gak bolehin kali sama pacar barunya. Cemburu kali ya pacar barunya. Waktunya habis buat anak-anak. Udah sinetron. Ini hanya dugaan-dugaan ya. Nah akhirnya karena banyak spekulasi netizen, Okin pun angkat bicara di kolom komentar ya. Kita bacakan guys kolom komennya. Ketidakhadiran gua dalam acara kemarin murni karena kesalahan gua yang kurang bertanya dalam acara anak-anak beberapa waktu terakhir. Beberapa waktu terakhir ada banyak miskom yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan gua. Nanda tidak pernah tahu menau untuk hal ini dan tidak pernah melarang apapun berkaitan dengan keluarga. Pun gue juga tidak akan mau diatur yang berhubungan dengan keluarga karena bagaimanapun tetap family pertama. Terbukti pun selama 9 bulan kebelakangan ini gua bisa hadir di acara apapun yang berkaitan dengan keluarga. Jadi ini semua murni kesalahan gua, bukan kesalahan siapapun. Jadi di sini Okin angkat bicara lah kalau si Nanda ini pacar barunya itu tidak ada salah, tidak ada yang ngelarang dia gitu. Ini murni kesalahan dia sendiri teman-teman. Gimana menurut teman-teman ya? Ya, itu aja teman-teman soal kasus Okin dan Rachel Fan-nya. Ya, gimana menurut kalian soal kasus huru-hara ini? Udah aku jelasin, semoga kalian paham lah ya huru-hara yang sedang terjadi di media sosial antara Buna atau yang dikenal dengan Rachel dan Okin serta pacar barunya yang gak disukai sama ibunya. Wow, ibu mertuanya lagi.
Kalau nikah ini nggak tahu deh bakal menjadi huru hara nggak nih ya. Ya kita lihat aja ke depannya. Kita sebagai netizen ya kita doakan lah yang terbaik ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang sedang viral bakal dikupas di channel ini. Dan jangan lupa beli di bawah video ini atau di deskripsi. See you, goodbye. Bye bye. Subscribe guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.